perjalanan menuju hulu sungai Barito. Kisah Pendekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua. Kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, kisah Pendekar Dayak. Wah, ini asli ini keren banget teman-teman, dan ini akan panjang, dan tenang aja, saya sudah dapat semua teksnya, naskahnya. Jadi insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan selalu dihibur dengan kisah-kisah dari Bang Beben. Dan untuk kisah sebelumnya, bagaimana Rawing bersama keluarga kecilnya telah mendapati rumah atau tanah tempat mereka untuk tinggal, untuk melarikan diri dari para pengayau, yaitu di pinggir Sungai Barito, teman-teman. Dan di sini dia di episode terakhir sedang mencari budaknya yang hilang. Nah, budaknya ini adalah suami istri, istrinya hilang, dan budak yang suaminya meminjam baju raja dari Rawing untuk masuk ke dalam hutan angker. Waduh, oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Punai Amas terperanjat. 3 orang bawahannya telah tumbang dengan luka menganga. Seorang diantaranya terbelah perutnya, sedangkan seorang lagi kepalanya hampir terbelah 2. Yang lainnya pergelangan tangannya telah putus dengan luka tikam di dada. Para prajurit lain mulai gentar. Rawing begitu cepat melejit bak kancil, sementara Angken tak kalah gesit seperti monyet. Permainan bandau ayah dan anak itu memang bukan sembarangan. Punai Amas memberi isyarat. 3 orang kaki tangannya menyiapkan sumpit, sisanya merangsek. Para penyerang ganti strategi. 5 orang memojokkan Angken yang lebih lemah dan kurang pengalaman tempur. Rawing bergerak sigap, menebaskan mandaunya dengan beringas. Seorang penyerang balik badan mengayunkan mandau menyilang, namun serangan itu hanya mengenai kumpang atau sarung mandau yang dijadikan Rawing sebagai tameng di tangan kiri. Penyerang itu empas setelah isi perutnya terburai. Dalam beberapa detik saja 2 orang kembali tumbang akibat kelihayan Rawing. Akan tetapi Rawing sekonyong gelagapan. Lesatan demi lesatan damek atau anak sumpit beracun menerjang. Ia berguling menghindar. Tapi sial bagi Angken, remaja itu terdiam. Damek menancap di dadanya yang bidang. Angken menyadari ajalak yang dekat. Jika bergerak, racun akan cepat menyebar ke jantungnya. Jika diam, dia akan tetap saja meregang nyawa. Ia memutuskan akan berkelahi hingga mati. Dengan nafas tersengal dan pandangan yang kian kabur, pemuda itu mengamuk serampangan. Namun tebasannya mengenai angin, langkahnya sempoyongan, dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Cas! Angken terenyak. Tusukan tombak menembus punggung, disusul tebasan demi tebasan menghujam badannya. Pada akhirnya remaja itu tewas bersimbah darah dengan tengkorak terbelah. Tubuhnya jatuh berdebam ke tanah, sebiji matanya lepas dari ceruknya. Liwai yang melihat anaknya kembali meregang nyawa, hilang akal sehatnya. Dia meraih sebilah kayu, menyerang segerombolan pembunuh anaknya. Akan tetapi serangannya dengan mudah dipatahkan.
Tendangan di perut membuat wanita itu duduk tersungkur. Sebuah tendangan lagi di pelipis membuat wanita malang itu akhirnya hempas lalu tak sadarkan diri. Rawing yang melihat kekejian itu lekas hilang kendali. Ia membabi buta, mengayunkan mandau, menerjang ke sana kemari bak banteng liar. 5 orang kaki tangan itu berhamburan menyelamatkan diri. Rawing kemudian merengkuh istrinya yang sudah babak belur, memeluknya dalam urayan air mata. Dia menjerit kencang, lalu tersadar sewaktu mendengar jika istrinya masih bernafas meski teramat lemah. Dia menoleh, menatap Angkes dan Kumang yang berada dalam tawanan, lalu kepada Punai Amas yang berlaga di atas angin. "Hei Punai, jika kau merasa jagoan, jangan main keroyokan. Kita adu taji 1 lawan 1. Jika aku menang, maka para bawahanmu harus pergi dari tempat ini. Dan jika aku yang kalah, ambillah kepalaku dan silakan kau jadikan jipen anak-anakku." Mendengar tantangan itu, Punai Amas tentu saja tak gentar. Sebagai lelaki Dayak, tantangan itu adalah suatu kehormatan. Setelah melempar Angkes dan Kumang dari cengkraman, dia menghunus mandaunya. "Tidak ada seorang pun boleh mengganggu pertarunganku," sentaknya. Para prajurit bawahan menyingkir, memberikan ruang kepada panglima mereka. Punai Amas menerjang. Dia menebaskan mandau dengan kedua tangan. Dia mengincar pinggang Rawing yang tanpa penjagaan. Detik berikutnya, terdengar benturan baja melawan baja. Dentingan demi dentingan membahana. Serangan Punai Amas mental. Ia berkelit ke sudut terdekat. Dia terlonjak. Sekelebat tikaman menyasar wajah Punai melenting. Dia berhasil mengelak. Namun, sebuah tendangan dirusuk membuatnya terguling. Punai cepat bangkit berdiri, meludah darah ke tanah. Dia menatap Rawing yang kini tersenyum meremehkan. Harga dirinya terkoyak. Ia kembali menerjang, mengincar kaki Rawing, lalu mengayunkan mandaunya dengan segenap kekuatan. Rawing melompat pada waktunya, memutar badan di udara. Punai mendapat kesempatan. Ia memelintir mandaunya, lalu diayunkan secepat kilat ke arah atas. Cas! Rawing terlambat berkelit. Darah segar mengalir di baunya. Ia gagal mendarat di antara dua kaki. Punggungnya terlebih dulu menghujam tanah. Punai menyeringai. Darah menetes dari pelipis. Rawing membalas tatapan itu. Tangan kirinya gemetar memegang kumpang. Mereka berdiri, sama-sama terluka, tapi tak satu pun mundur. Angin senyap, bahkan hutan menahan nafas. Punai melejit menjejak tanah, lalu melompat mengayunkan mandau. Rawing menyilangkan mandau dan kumpang. Tebasan berhasil ia tahan. Tendangan di perut berhasil membuat Punai terjungkal. Keadaan berbalik. Rawing di atas angin. Ia yang berselimut amarah dendam mengamuk sejadi-jadinya. Punai bergerak mundur, kesulitan mengimbangi ayunan, tebasan dan bacokan Rawing. Ia sama sekali tak memiliki kesempatan untuk membalas kecuali bertahan. Meski mampu menangkis dan menahan gempuran mandau Rawing, tapi tangannya mulai kesemutan. Ia merasa sedang bertarung melawan kerbau liar. Tenaga Rawing terlalu kuat. Walau setiap gerakannya bisa terbaca, ini adalah kali pertama ia menemukan lawan yang begitu kuat. Rawing melancarkan gerakan tipuan. Punai Amas yang kalap dengan cepat menyambar. Selanjutnya Punai mendapati dirinya telah melayang seperti terbang. Lalu punggungnya membentur sebatang pohon berukuran lumayan. Ranting-ranting bergoyang, daun-daunnya berguguran. Punai Amas dalam sekejap hempas di bawah pohon. Dengan wajah terlebih dulu membentur tanah. Mandaunya telah terlempar entah di mana. Punai dengan lekas berdiri, tapi seketika jatuh lagi. Dia menjerit teramat kencang. Betis kirinya koyak dengan darah segar mengalir. Rawing yang berjarak 10 langkah dengan tenang mendekat. Mandaunya meneteskan darah segar, matanya menyala-nyala, dan wajahnya sangat mengerikan.
Punai yang tak ingin mati konyol sigap berdiri menanti serangan terakhir dari musuhnya. Sekuat tenaga ia berdiri. Luka di kakinya semakin lebar dengan badan babak belur. Dia meringis, mengandalkan tangan kosong demi harga diri. Prajurit bawahannya hanya melongo. Tak berani mengambil tindakan. Mereka menyadari sebentar lagi pemimpin mereka akan mati dengan terhormat. Tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali membiarkan pertarungan itu berjalan dengan adil. Rawing memasang kuda-kuda rendah, memangku mandau dengan gerakan menusuk satu jurus terakhir. Maka pertarungan sore itu akan berakhir. Ya! Rawing berteriak, menumpahkan semua marah. Ia melompat, lalu menukik bak burung lang. Zat! Rawing tercekat, tikamannya terhenti hanya sejengkal dari leher Punai Amas. Dia merasakan pinggang kanannya terasa hangat, lalu berangsur perih yang menyengat. Tombak, ya. Mata tombak beracun menancap di pinggangnya. Rawing kebingungan beberapa saat. Ia sama sekali tidak melihat ada tombak menyerangnya. Sewaktu menoleh, ia melotot tak percaya. Sekejap ia menjadi murka. Kaut, hardiknya. Ia sungguh tidak menyangka jipennya itu akan berbuat hianat. Dia mengangkat mandaunya sangat tinggi hingga darah mengalir ke gagangnya. Senjata tajam itu melesat membelah angin, menyasar leher sang budak. Namun mandau itu langsung terlepas sebelum mengenai sasaran. Mata tombak yang menancap di pinggang dipelintir sedemikian rupa hingga lukanya kian melebar. Darah kental mengalir. Rawing duduk tersungkur. Rawing merintih, merasakan perih. Racun ibu yang mengalir di darahnya dengan cepat menguras tenaga. Rawing tersedak, memuntahkan darah kental. Sementara luka robek di pinggang kian melebar. Kau mati mono. Kau kira aku mau selamanya menjadi budakmu? Bahkan mati pun harus jadi pelayanmu di alam baka? Balas Kaut geram. Aku adalah orang merdeka sebelum ayahmu menyerang kampungku, dan aku akan mati dalam keadaan merdeka. Pengecut, bentak Rawing. Dia melotot, mengutuki budaknya yang mengayunkan mandau menyasar batang lehernya. Kaut menyeka keringat di wajah. Dengan punggung tangannya yang penuh noda darah, ia tak peduli prajurit bawahan Punai Amas menatap pesimis. Dia tahu ia dianggap pengecut karena menyerang lawan dari belakang. Terlebih lagi, lawannya sedang bertarung antara hidup dan mati demi kehormatan. Bagi seorang prajurit Dayak, menyerang seseorang yang sedang bertarung satu lawan satu adalah perbuatan tercela. Dipercaya akan mendatangkan pali atau kutukan di masa yang akan datang. Akan tetapi, Kaut sudah tak peduli akan kehormatan atau kutukan leluhur. Kehormatannya telah lama hilang sejak ia ditawan lalu dijadikan jipen oleh Damang Luwuk. Maka sewaktu mendapat tawaran kebebasan dari Punai Amas beberapa hari lalu, tentu saja ia menyambutnya dengan senang hati. Tambahan bayaran 2 tangkup garam membuat hasratnya untuk merdeka semakin menjadi-jadi. Dan pada akhirnya, pengkhianatan seorang budak pada tuannya terjadi juga. Punai Amas menatap pria itu dengan senyuman lebar. Ia masih bisa melihat matahari esok pagi berkat kelicikan lelaki di hadapannya. Meski keinginannya untuk membunuh Rawing dengan tangan sendiri telah gagal, setidaknya nafasnya masih panjang. Kau yakin tidak ingin bergabung dengan kami? Aku hanya akan jadi cibiran di sana. Aku akan memulai kehidupan baru, jauh dari hiruk pikuk perburuan kepala, saut Kaut seraya menyimpan kepala Rawing ke dalam tas rotan. Sudut matanya menangkap Punai tengah melirik ke arah kepala Rawing yang kini tersimpan rapi. Kau kecewa gagal membunuhnya? Tanya Kaut. Punai Amas terbahak. Tentu saja. Dia menepuk pundak Kaut. Ya,
Tentu saja aku kecewa pada diri sendiri. Tanpa baju raja pun, ia begitu sulit kutandingi. Seandainya ia memakai baju itu, mungkin kepalaku sudah terpenggal. Kahut berdam lirih. Untuk saja aku berhasil mengambilnya. Jika tidak, kita semua tidak akan ada yang selamat. Kepala itu adalah tanda kemerdekaanmu. Kepala dua anaknya Rawing sudah cukup untuk mengantarkan kakekku ke alam baka. Kahut melirik ke arah Angkes dan Kubang. Kedua anak kecil itu masih meraung-raung meratapi kematian ayah dan saudaranya. Kedua tangan dan leher mereka terikat tali rotan sangat erat. Akan kuapakan bocah-bocah itu? Akan kujadikan jipen bagi kakekku di alam baka. Bisa juga kejual kepada orang-orang Kutai Martadipura di Muara Kaman. Kalau kutaksir, harganya sekitar 20 tangkup garam seorang. Mungkin juga tambahan terasi Jawa. Kita lihat saja nanti. Jawab Punai Abbas. Sementara itu, Awau, istri dari Kahut, menangis mengiba. Sambil memapal Liwai yang masih setengah sadar, dia memohon ampun atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Bagaimanapun juga, pada awalnya ia dan Kahut hanya berencana untuk menjebak Rawing. Namun tak ada yang mengira serbuan pasukan Punai Amas lebih mengerikan dari yang dijanjikan. Nasi telah menjadi bubur, sesal pun tak ada guna. Ia hanya berharap agar wanita itu berkekuatan hati untuk melanjutkan hidup meski menjadi seorang budak. Tentu saja, ia mendapat ludahan di wajah dari Liwai. Apakah istrinya Rawing juga akan menjadi jipen? Tanya Kahut. Ya, dia tidak akan berguna jika mati, jawab Punai Amas penuh kebanggaan. Matahari belum sepenuhnya terbit. Punai Amas dan para prajuritnya bergerak tergesa menembus kabut tipis yang menyelimuti hutan. Mereka harus tiba di titik temu sebelum tepat tengah hari. Sesudah itu, melanjutkan perjalanan mendaki bukit Batu Ayau. Dari 15 orang yang ditugaskan mengejar Rawing, yang tersisa hanyalah 7 orang. Meski begitu, setidaknya dendam keluarga mereka terhadap Damang Luwuk dan keturunannya terbayar tuntas. Selain itu, ia juga mendapat hadiah yang menggembirakan. Mandau naga petak milik Rawing berhasil ia rebut. Mandau yang terbuat dari baja terkuat. Punai melirik kepada ketiga tawanannya, istri, serta kedua anaknya Rawing yang tersisa. Ia cukup bangga, setidaknya ia tidak pulang dalam keadaan tangan kosong. Terikat rotan di tangan dan leher, para tawanan itu diseret bak binatang. Berontak sedikit, cambukan rotan akan siap menghantam. Sementara itu, Liwai tak sempat berduka atas kematian suami dan kedua anaknya. Ia juga tak punya waktu untuk mengutuki Kahut dan Awau. Meski batinnya hancur berantakan, ia harus tetap tegar demi kedua anaknya yang masih hidup, Angkes dan Kumang. Dia bertekad akan melindungi kedua anaknya meski mereka kini berstatus budak. Beberapa lama kemudian, orang-orang itu tiba di pinggiran sungai yang berupa tanah lapang. Tempat itu ternyata sudah penuh dengan prajurit Sirau yang merayakan kemenangan. Riuh dan penuh sorak kegembiraan, masing-masing prajurit memamerkan berapa banyak kepala yang berhasil dipenggal. Para tawanan dikumpulkan menjadi satu, berdesak-desakan, penuh keprihatinan. Bak hewan ternak berwajah suram, bau pesing, lusuh, penuh luka dan memar, serta dikerubungi lalat. Umai, apakah kita akan mati, Umai? Apakah kita juga akan dibunuh seperti ayah dan abang? Desis Angkes sesenggukan. Shh, kau harus hidup, nak. Kau harus tetap hidup. Kau harus menuntut balas pada Kahut dan juga Awau. Kau tidak boleh lupa hari di mana ayahmu dibunuh. Tapi sekarang, kau harus hidup terlebih dulu. Peluk Liwai sambil menahan air mata.
Perjalanan menuju Bukit Batu Ayau memakan waktu berhari-hari melalui jalur sungai. Tak peduli anak-anak, perempuan, atau para lelaki yang terluka, para tawanan mendayung tanpa kenal lelah di bawah ancaman tombak dan parang. Tawanan yang takluk itu berjumlah sekitar 60 orang, berasal dari orang-orang Ote, Biaju, Dori, serta Bukit. Mereka dibagi dalam beberapa perahu rampasan yang dijaga ketat 5 hingga 7 prajurit di masing-masing perahu. Angkes dan Kumang menangis ketakutan. Para prajurit musuh terlalu sangar wajahnya, hardikan dan umpatan selalu terlontar di setiap saat. Belum lagi cambukan rotan. Liwai dengan sigap menenangkan buah hatinya, menyuruh mereka agar tak menatap mata para prajurit-prajurit buas itu. Pada suatu siang, perjalanan menuju hulu sungai itu menjadi gempar. Seorang tawanan mencoba berontak, akan tetapi tusukan tombak menembus jantungnya. Lelaki naas itu dilemparkan ke sungai setelah lehernya disembelih tanpa ampun. Kejadian itu dengan lekas membuat para tawanan lain ciut nyali. Sesudah itu, mereka hanya bisa menurut demi bisa menyambung hidup. Setelah 10 hari, perjalanan menuju hulu sungai Barito itu menemukan ujungnya. Mereka mesti berjalan beberapa lama lagi dari tepi sungai menuju kaki Bukit Batu Ayau yang curam. Akan tetapi, penderitaan para tawanan belumlah berakhir. Awal musim penghujan telah tiba. Air tumpah ruah dari langit tak berkesudahan. Lapar, lelah, kedinginan dan putus asa dengan segera menghantui para tawanan yang sudah terkuras tenaganya. Tertatih, mereka bergerak berarak dalam barisan kecil melintasi jalan setapak di bawah rindang pepohonan. Para prajurit pengawal begitu cepat menjadi beringas lantaran teramat sangat lelah menempuh perjalanan yang panjang. Sudah berbulan-bulan mereka pergi untuk berperang, meninggalkan keluarga di rumah. Pekikan kemenangan yang penuh sorak kegembiraan tempo hari sewaktu-waktu bisa meledak menjadi emosi yang tak terkendali. Jika sudah begitu, Punai Awas tak segan menempeleng prajuritnya yang menurutnya mulai kurang ajar. Jalanan yang licin membuat sejumlah tawanan tergelincir. Salah seorang di antaranya membentur batu hingga kepalanya pecah. Seorang pengawal melonjak kegirangan. Dengan lekas, ia menghunus mandau lalu menyembeli tawanan yang malang itu. Kepala yang terpenggal ia acung-acungkan ke udara, berteriak-teriak bak orang gila. Para tawanan sontak bergidik ngeri, menyadari jika nyawa mereka sungguh tak ada harganya. Mayat lelaki bernasib sial itu dibiarkan tergeletak begitu saja di atas rerumputan, dilangkahi ratusan kaki yang terus bergerak setapak demi setapak. Lebih jauh sedikit, orang-orang itu sampai juga di kaki Bukit Batu Ayau yang tampak seperti tembok raksasa. Beberapa orang prajurit mendekat, memotong rotan yang mengikat tangan para tawanan. "Jangan coba-coba lari kalau tidak ingin mati," ancam seorang prajurit dengan mata melotot lebar. Namun tetap saja seorang tawanan berbuat nekat. Merasa mendapat kesempatan, ia mendorong prajurit tadi lalu berlari tanpa arah. Akan tetapi nasibnya jauh dikatakan mujur. Dalam sekejap darah muncrat dari batang leher hanya untuk mendapati disembeli tanpa ampun. Pemandangan mengerikan itu segera menjadi pesan bagi para tawanan lain yang punya niat melarikan diri. Angkes merinding setengah mati sewaktu menatap tebing yang tinggi menjulang itu. Bocah itu menengadah, tapi tak terlihat puncaknya, seolah menyatu dengan langit.
titian kayu tampak menyerong membentuk tangga, membentang dari kiri ke kanan, lalu dari kanan ke kiri lagi, dan seterusnya. Sepertinya titian itu sudah berusia puluhan tahun, digunakan untuk saling menyerang, baik para pemburu kepala dari Barito maupun yang dari makam. Angkes sontak ketakutan. Salah pijak, maka ia akan terjatuh dan remuk membentur bebatuan tajam di bawahnya. Terlebih lagi, banyak sekali kerangka manusia yang berserakan di sudut-sudut tebing menandakan jika tempat ini telah merenggut banyak nyawa. Nah, ayo, adikmu saja berani. Kau harus lebih berani lagi. Kau harus semangat. Bujuk Liwai, wanita malang itu terpaksa berlagak tangguh demi kedua buah hatinya yang masih hidup. Angkes lekas menurut. Takut-takut ia melangkah mengiringi serombongan pria yang berjalan menyusuri tebing di depan, berdampingan bersama beberapa bocah tawanan lainnya. Ibunya yang berada di belakang selalu menenangkan sembari memegangi kumang yang tak berhenti terisak. Tebing curam itu dalam sekejap dipenuhi rombongan manusia yang bergerak seperti semut. Melangkah tertatih dalam jarak yang rapat, mereka bergerak menyerong, menempelkan badan pada dinding tebing, berpegangan pada celah ataupun batu yang menonjol. Keadaan orang-orang itu benar-benar antara hidup dan mati, bak berada di jembatan neraka. Hujan deras yang mengguyur membuat perjalanan itu menjadi kian mengerikan. Sungguh, perjalanan maut. Tak hanya para tawanan, para pasukan penyerang pun rupanya merasa gentar juga. Punai Amas yang berada di barisan depan selalu berteriak memberikan komando. Dia rupanya khawatir jika mereka gagal mencapai puncak sebelum malam tiba. Menyusuri tebing saat langit gelap adalah tindakan bunuh diri. Tiba-tiba saja terdengar suara pekikan. Seorang prajurit sirau terperosok berguling-guling di tebing, lalu pas dengan kepala remuk dan tulang yang patah. Prajurit ganas itu tewas seketika di dasar tebing yang tajam. Prajurit lain yang menyaksikan kematian kawannya itu hanya bersikap bodoh yang dingin. Di saat genting seperti ini, mereka lebih mengkhawatirkan nasib diri sendiri. Terlalu sering melihat darah kental membuat mereka telah mati rasa akan kematian. Dalam sekejap, satu persatu orang yang bernasib sial langsung berguguran menjadi mayat. Angkes yang menyaksikan kematian itu sekonyong-konyong gemetar. Ia merasakan nyalinya telah rontok. Raut wajahnya langsung memasi. Meski hujan deras mengguyur, ia bahkan terkencing-kencing lantaran saking takutnya. Nah, atur nafas, nak. Jangan dilihat ya. Ayo, melangkah setapak demi setapak saja ya. Ibu ada di belakang menjagamu. Mendiang ayah dan abang-abangmu menginginkan kau untuk tetap hidup. Liwai mengingatkan lagi. Angkes mengatur nafas, mengumpulkan keberanian. Tidak ada pilihan. Ia harus menuruti keinginan ibunya. Angkes menarik nafas lega. Ia tidak menyangka akan berhasil selamat dari tebing celaka itu. Angkes berhamburan memeluk ibu dan adiknya, rebah di tanah miring beralaskan lumut. Tak ada pohon tinggi untuk berlindung dari guyuran hujan kecuali belukar setinggi pinggang. Ketiga ibu dan anak itu saling merangkul dalam genangan air mata. Hal serupa juga dilakukan oleh para tawanan yang lainnya. Ayah memeluk anak, anak memeluk ibu, serta saudara memeluk saudara. Mereka saling menambahkan diri dalam menghadapi bahaya. Para tawanan itu sejenak lupa bahwa nasib mereka bisa saja lebih buruk daripada kematian. Tentu, tak semua orang berhasil selamat. Sepertiga di antaranya bernasib sial. Mereka bertemu ajal dalam keadaan yang memprihatinkan, kepala pecah, tulang patah, badan remuk, dan sebagainya. Dari 60 tawanan, yang tersisa hanyalah 42 orang.
pasukan musuh juga tidak lebih baik. 20 orang di antara mereka juga telah tewas di bawah sana. Kini, para prajurit musuh yang tersisa hanya 100 orang. 100 orang sebelum itu telah tewas saat penyerbuan. Punai Amas membiarkan saja para tawanan itu beristirahat sejenak. Dia tidak ingin ada lagi budak taklukan yang tewas sia-sia. Selain itu, prajuritnya juga memerlukan waktu untuk memulihkan tenaga. Hari beranjak sore. Hujan masih saja berintik. Angkes terlonjak kaget, lalu bangkit berdiri sewaktu mendengar teriakan dari atas. Seorang prajurit memberi syarat bahwa mereka masih harus mendaki. Angkes menangis sejadinya. Ya, ternyata pendakian mereka belum juga berakhir. Dinding tebing memang telah terlewati, tapi puncak Batu Ayau tepat berada di atas tanah miring ini. Nah, ayo, sedikit lagi ya. Bujuk Liwai. Angkes hendak merengek, tapi hardikan penuh ancaman dari prajurit musuh membuatnya bungkam. Bocah ingusan itu segera menuruti perintah sembari membimbing Kumang yang kepayahan. Liwai setia mengekor. Sesekali ia sigap mendorong pantat anaknya yang terperosot. Mereka merangkak di tanah miring, berpegangan pada rumput, belukar, serta apa saja yang kokoh. Tak ada seorang pun yang berani mengeluh, meski lutut hampir menyentuh hidung lantaran tanah yang teramat condong. Di langit, Guntur dan Petir menggelegar. Angkes lekas mendekap adiknya yang ketakutan, sementara Liwai memeluk mereka. Sang ibu meyakinkan kedua kakak beradik itu semua baik-baik saja. Selai rumput dengan segera ia selipkan di telinga kedua anaknya. Keadaan seketika menjadi kacau. Orang-orang berhamburan merapatkan badan ke arah tanah. Ya, orang-orang Dayak memang memiliki ketakutan bahwa langit akan runtuh. Bahkan, panglima pasukan musuh paling garang sekalipun meringkuk di balik belukar seraya menutupi kuping. Beberapa prajurit bawahan juga meringkuk gemetar. Takut terkena bongkahan langit yang menghujam, tergesa mereka menyelipkan rumput di telinga supaya tidak terkena sial. Beberapa saat berlalu, amarah langit mulai reda. Orang-orang itu bergegas merangkak naik. Para prajurit musuh kembali berteriak-teriak karena langit semakin gelap. Sungguh sulit dipercaya. Beberapa waktu lalu mereka begitu ketakutan pada gelegar Guntur, tapi sekarang mereka mendadak galak bak di medan tempur. Nah, ayo nak, sedikit lagi. Hibur Liwai demi melihat Kumang yang kepayahan. Melihat adiknya hampir pingsan, Angkes lekas tanggap. Ia segera menggendong Kumang di punggungnya, memanggul beban sekuat mungkin. Tentu saja ia ternyak. Tubuhnya terlalu mungil untuk bisa menggotong adiknya yang beratnya lumayan. Angkes megap-megap mencari udara hingga akhirnya Liwai turun tangan. Kumang dengan lekas berganti ke tangan punggung ibunya. Selanjutnya mereka kembali mendaki meski harus terseok-seok. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan ini, semua orang berhasil mencapai puncak tepat saat langit sudah terlalu redup. Puncak itu rupanya hanyalah tanah datar, tanpa ada pohon-pohon tinggi, hanya ada perdu, belukar, serta rumput liar yang tumbuh subur. Orang-orang malang itu seketika menggigil. Mereka kini dihadapkan pada dinginnya cuaca ketinggian, sementara hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Perintah untuk beristirahat kembali menggema. Para tawanan yang malang hanya bisa menurut. Tekad mereka sudah benar-benar runtuh. Harga diri orang yang dikalahkan memang telah mati. Mereka rebah di belukar, sementara dua orang prajurit sengaja mondar-mandir melakukan pengawasan ketat. Angkes menarik nafas lega. Ia tidak menyangka akan berhasil selamat dari perjalanan maut di hari itu. Angkes berhamburan memeluk sang ibu dan adiknya.
Ketiga ibu dan anak itu saling rangkul dalam genangan air mata. Hal serupa juga dilakukan oleh para tawanan yang lainnya. Ayah memeluk anak, anak memeluk ibu, serta saudara memeluk saudara. Mereka saling menambahkan diri dalam menghadapi bahaya. Para tawanan itu sejenak lupa bahwa nasib mereka bisa saja lebih buruk daripada kematian. Angkis menoleh, mengamati dari celah-celah rumputan. Beberapa orang tawanan mulai terserang demam. Sebagian lagi mengigau meski dalam keadaan sadar. Ada juga yang merasa badannya remuk redam dan tak sanggup lagi berjalan. Mereka telah setengah putus asa dan setengah gila. Rupanya keadaan yang seperti demikian juga menimpa para pasukan musuh. Kelelahan membuat emosi mereka tak bisa lagi dikendalikan. "Matai Muno, dasar celaka!" Seorang prajurit mengumpat kesal. Upayanya untuk menyalakan api selalu saja gagal. Ranting terlalu basah untuk dibakar. Minyak damar kehilangan gunanya. Punai Amas menggerutu gusar. Tadi pedulikannya lagi hujan yang mengguyur badan. Amarah lelaki itu sepertinya masih membara. Ia memaki tak jelas, memandang kosong ke arah salah satu sudut bibir tebing. "Di mana? Di mana wanita sialan itu?" sentaknya dengan suara menggelegar. Tak seorang pun dari bawahannya yang berani untuk menyaut. Mereka semua pura-pura menyibukkan diri, seolah pertanyaan sang panglima mereka sama sekali tak terdengar. Punai Amas tentu saja bertambah kesal. Ia mendang salah seorang prajurit yang kebetulan berada di dekatnya. Lelaki muda itu meringis dengan bibir pecah, lalu membungkuk ketakutan. "Bawa beberapa orang, lalu kau cari penyihir sialan itu. Jika perlu, kau seret dia kemari." Belum sempat prajurit itu beranjak, terdengar suara wanita mendayu beradu dengan suara gerimis. "Punai Amas, putra Temenggung Kiam Undang, darahmu ternyata masih saja cepat panas. Sebentar lagi gelap. Sebaiknya kau simpan saja tenagamu." Seorang perempuan berpakaian kain tenun katun merah mendekat. Topi caping mencegah wajahnya yang jelita dari tetesan air hujan. Wajahnya yang jelita dari tetesan hujan, rambutnya hitam tergerai hingga ke pinggang, berwarna hitam seperti gelap malam. Dia melangkah anggun, diiringi dua orang pengawal yang menggigil. Semua orang dengan mudah terpesona akan betapa cantiknya wanita itu, tak terkecuali para tahanan. Mereka seakan berada di awang-awang. Tiap gerik wanita itu teramat memabukkan. Namun Punai Amas tidak terpengaruh. Dia justru menatap wanita itu penuh kebencian. "Dari mana saja kau? Seharusnya kau menunggu di tempat ini." Bukannya langsung menjawab, si wanita justru menggoda Punai Amas. Punggung tangannya ia gunakan untuk membelai pipi sang panglima perang yang keras. "Kau tahu betapa bahayanya tempat ini saat malam hari? Apa kau lupa? Tempo hari banyak prajurit yang menjadi gila lalu saling tikam. Seorang manang, seorang penyihir sepertiku pun tidak akan sanggup melawan orang batu." Punai Amas menepis lengan si wanita lalu menatap sinis. "Aku tidak ingin para tawanan ini tewas. Para jipen ini adalah harta yang berharga. Sebaiknya kau berguna sedikit, Putir Same." Perempuan yang dipanggil Putir Same itu tersenyum mengejek. Lalu ia melirik ke arah bandau yang dipegang oleh lelaki di hadapannya. "Berhasil juga kau merebut mandau itu. Mandau naga petak yang konon mampu membunuh bangsa manusia dan 70 jenis kambehai. Makhluk halus, di mana kepala Damang Luwuk dan juga Rawing?" Punai Amas tak menggubris. "Bukan urusanmu," sentaknya lagi. Putir Same tersenyum sinis. Ia sudah menduga jawaban itu.
Kebesaran Punai Amas tak lebih dari nama besar ayahnya, namun ia tak terlalu peduli. Setidaknya Mendau Sakti itu telah berada dalam genggaman Punai Amas. Tugasnya untuk memastikan keselamatan para prajurit dan juga tawanan melewati malam di puncak Bukit Batu Ayau jauh lebih mudah. Ia lalu putar badan menatapi wajah para tawanan satu persatu. Kita hentikan dulu hujan ini. Orang batu kita urus nanti. Angkes terkesima Putih Sameh adalah wanita paling cantik yang pernah ia lihat. Kulitnya bening, badannya bagus, dan matanya indah. Dek! Seketika Angkes menunduk. Entah kenapa ia tidak berani menatap mata wanita itu. Dia merasakan Putih Sameh lebih mengerikan daripada para pemburu kepala. Bawakan gadis kecil itu. Darahnya akan bisa menenangkan langit. Perintah Putih Sameh. Seorang prajurit bergerak, merebut kumang dari dekapan Liwai. Sontak sang ibu mengamuk sekuat tenaga. Ia mempertahankan si buah hati. Angkes tentu tak tinggal diam. Bocah kecil itu menggigit lengan si prajurit musuh. Si prajurit terbelalak, merasakan rasa sakit di lengan. Detik berikutnya Angkes babak belur terkena tinju. Empas di rumputan. Bocah kecil tak sanggup lagi berdiri. Ia terkapar tak berdaya. Perutnya terasa sangat sakit hingga lambungnya terasa pecah. Liwai menangis beraung-raung. Tak terima putri kecilnya direbut paksa. Dia tahu gadis kecilnya akan ditumbalkan demi bisa meredakan hujan. Dia berlari menerjang prajurit yang tadi menyeret kumang. Brak! Sekali banting, Liwai terpelanting. Bibirnya pecah dan hidungnya berdarah-darah. Ia menangis meronta, meminta agar anaknya tidak digorok. Kumang meraung-raung memanggil ibunya dengan nada putus asa. Para tawanan hanya berani menatap dengan iba. Namun tak ada seorang pun yang berani untuk mengambil tindakan. Putih Sameh bersikap dingin. Dia meraih belati yang terselip di pinggang, lalu menjambak rambut kumang dengan beringas. Wahai pemilik Leon Langit, terimalah persembahan ini. Hentikan hujan yang turun demi kebesaran namamu. Ucapnya lantang. Kumang pasrah dengan mata berkaca-kaca, menyadari jika ajalnya telah tiba. Dia menoleh kepada ibunya, menatap sepuasnya ibunya sebelum kematian datang menjemput. Umay, ujarnya terisak. Ambillah nyawaku. Aku seorang utus gantung. Darahku akan memuaskan hasrat sang yang langit. Ungkap Liwai penuh harap. Putih Sameh tercekat mendengar kata utus gantung. Lalu dengan lekas ia mengurungkan niatnya. Dia menatap tajam ke arah Liwai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyum lebar kemudian tersungging di bibirnya yang tipis. Sekejap ia merasa bodoh, tak bisa merasakan kehadiran tawanan yang begitu berharga. Dingin sialan, ia membatin. Cuaca dingin membuat indera keenamnya tak peka. Tak ingin membuang kesempatan, dia melemparkan kumang ke tanah, lalu melangkah gontai ke arah Liwai yang hanya bisa meratap. Jemari lentiknya kini membelai wajah wanita malang itu. Sekuat tenaga, ia menyembunyikan amarah kepada kaum terpanjang dari Biaju. Seorang nyai dari Biaju rupanya. Tak kusangka bisa menemukan kalian di sini. Malang betul nasibmu, Nyai. Seorang bangsawan terpuruk menjadi budak tawanan. Orang-orang seperti kalian memang layak mendapat pembalasan. Ambil saja nyawaku. Bebaskan anak-anakku. Liwai mendongak, menepis jari Putih Sameh dari wajahnya. Tentu saja, Nyai. Selama kau merasa rela dan juga senang hati. Demi anak-anakku, aku rela bertukar nyawa. Belum selesai, kata-kata itu keluar dari mulut, Liwai sudah tersedak.
Jemari Putih Sameh seketika mencekik batang lehernya begitu kuat, semua orang tersentak kaget. Putih Sameh yang semula bertingkah anggun mendadak bersikap beringas. Manang itu tanpa ampun mencengkram erat leher mangsanya yang rapuh, matanya melotot, urat lehernya menonjol dan geramnya bergemelutuk. Di langit, kilat dan petir kembali menyambar, dicekam ketakutan para tawanan, dan prajurit serentak meringkuk di balik belukar. Angkes menjerit dan Kumang menangis. Kedua kakak beradik itu tak bisa berbuat banyak di tengah cengkraman prajurit pengawal. Hanya air mata yang bisa mereka keluarkan demi menyaksikan sang ibu yang sedang meregang nyawa. Liwai terbelalak, megap-megap, berkelojotan, lalu perlahan tersungkur. Dadanya terasa sesak, denyut nadinya kian melemah. Di penghujung paut, ia meraih gelang manik rumbai yang menghiasi pergelangan tangannya. Gelang itu ia acungkan lemas sembari menatap Angkes yang terkapar. "Lindungi adikku," ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Angkes menjerit, air matanya berlinang tanpa henti. Putus sudah harapannya, hancur hatinya, luluh lantak jiwanya. Detik berikutnya, lengan sang ibu yang menggenggam gelang itu jatuh. Seiring nyawa yang terlepas dari badan, tubuh Liwai kejang-kejang beberapa saat sebelum akhirnya benar-benar tak bergerak. Putih Sameh berdiri pongah, tersenyum puas mendapati mangsanya telah tewas. Menyaksikan pemandangan itu, semua orang bergidik ngeri. Wanita yang mereka lihat benar-benar kejam dan berhati dingin. Bahkan Punai Amas pun merasakan bulu kuduknya merinding. Seumur hidupnya, baru kali ini ia berjumpa dengan wanita yang begitu menakutkan. Di langit, kilat dan guntur mendadak lenyap. Hujan pun telah berhenti tanpa sisa. Dalam sekejap, langit mendadak menjadi cerah. Semua terperangah. Ritual pengorbanan itu dalam sekejap membuahkan hasil. Punai Amas terperangah. Perasaannya campur aduk antara kagum sekaligus ngeri. Putih Sameh memang bukan Manang sembarangan. Lemparkan mayat ini ke jurang. Orang-orang Batu akan senang menerimanya sebagai hadiah, perintah Putih Sameh dengan sorot mata yang dingin. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben. Asli keren banget, mendebarkan banget, sekaligus ngeselin banget ya. Si ini suami istri budak itu tuh udah, beberapa teman-teman juga ada ya yang kemarin komen, ini kayaknya budaknya berkhianat nih. Saya juga sempat, tapi berharapnya enggak gitu loh, berharap masa iya sih berkhianat, tapi pastilah ya seorang budak sepertiku dan juga Awau ini pasti akan merasakan dendam. Karena kenapa teman-teman? Mereka dijadikan jipen. Jipen ini bahasa Dayak yang artinya budak. Itu dari ketika ayahnya Rawing, Damang Luwuk ini membantai satu kampungnya, lalu dia diambil yang tersisa sebagai budak. Jadi ya pasti dia dendam dong, karena kan keluarganya, ayahnya, ibunya semua dibantai, terus dia diambil jadi budak. Nah, jadi seandainya seorang budak berkhianat, itu sangat besar sekali potensinya, seperti yang sudah dilakukan oleh Kuhut. Jadi dia ingin menjadi orang merdeka, bahkan dia menyimpan kepala Rawing yang berhasil dia tebas dengan cara yang sangat pengecut. Waduh, tadinya saya pikir Rawing nih teman-teman yang bakalan jadi pemeran utamanya, tapi ternyata Rawing meninggal dan di sini tersisa anaknya Angkes dan juga yang cewek yang kecil ya, si Kumang dan juga ibunya. Akhirnya di sini tersisa dua karena Liwai harus mati di tangan penyihir si Putih Sameh, yang mana di sini untuk menyelamatkan nyawa Kumang. Nah, kalau prediksi saya, Angkes nih yang bakalan jadi penerusnya dan dia akan membalaskan dendam. Wah, luar biasa. Ini makin keren teman-teman. Jadi insya Allah akan tetap konsisten di setiap Jumat malam Sabtu berarti ya. Kami akan terus menghadirkan kisah dari Bang Beben ini. Dan ciri khas Bang Beben pasti mencekam. Dan ini teman-teman, kalau bawain kisah dari Bang Beben tuh susah move on ketika kisahnya habis. Jadi mudah-mudahan aja naskah yang ada di tangan saya belum selesai, Bang Beben udah ada kisah selanjutnya nih. Ya, Bang Beben ya, mudah-mudahan Bang Beben denger nih closing saya dan semoga dikabulkan permintaan saya.
Overall kisahnya keren, pakai banget. Jadi kita kayak berasa ada di Sungai Barito sampai ke hulu, terus naik Bukit Ayau tuh, kayak kebayang tuh kayak apa mencekamnya situasi malam itu. Keren, pakai banget. Terima kasih Bang Beben, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong untuk tombol hype-nya diklik juga ya teman-teman ya. Dan oh ya, link videonya jangan lupa dong di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.